Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu dosen dan teman-teman, di presentasi kali ini saya akan membahas tentang analisis strategi digital marketing Shopee menggunakan model Sostek. Kenapa saya pilih Shopee? Karena menurut saya Shopee adalah salah satu contoh yang paling jelas bagaimana strategi digital bisa membentuk perilaku belanja masyarakat. Dan jujur saja mungkin kita semua pernah belanja di Shopee minimal sekali. Mulai dari pengertian pemasaran digital. Kalau kita bicara pemasaran digital sebenarnya sederhana. Ini adalah cara perusahaan memasarkan produk lewat media online. Bukan cuma jualan, tapi bagaimana mereka berinteraksi dengan pelanggan. Yang menarik dari digital marketing itu semua bisa diukur. Kita bisa tahu berapa orang klik, berapa yang beli, bahkan berapa yang cuma lihat lalu pergi. Jadi semuanya berbasis data, bukan cuma feeling. Lalu konsep strategi pemasaran digital. Strategi digital marketing itu ibarat peta jalan. Kalau bisnis cuma upload konten tanpa arah, ya hasilnya tidak maksimal. Harus ada tujuan yang jelas, harus tahu mau naikin apa, penjualan, pengguna, atau loyalitas. Menurut saya ini yang bikin Shopee terlihat konsisten, mereka tidak asal promosi. Lalu model Sostek. Di sini saya pakai model Sostek. Sostek itu terdiri dari 6 tahap, yaitu situation, objektif, strategi, taktik, action, dan kontrol. Model ini membantu kita berpikir lebih terstruktur, jadi tidak langsung lompat ke promosi tanpa analisis dulu. Lalu kita masuk ke analisis situasi. Kalau kita lihat situasinya, Shopee termasuk marketplace terbesar di Indonesia. Targetnya jelas, Gen Z dan milenial. Shopee kuat sekali di promo tanggal kembar seperti 99, 11.11, dan 12.12. Menurut saya, Shopee bukan cuma jual produk, tapi membangun kebiasaan. Orang jadi menunggu tanggal cantik untuk belanja. Kadang barangnya tidak terlalu butuh, tapi karena adanya promo, jadi ya check out juga. Selanjutnya adalah bagian objektif atau tujuan strategis Shopee. Tujuan Shopee cukup jelas, mereka ingin meningkatkan pengguna aktif, transaksi harian, dan loyalitas. Artinya mereka tidak cuma fokus jual hari ini, tapi juga ingin pelanggan balik lagi besok. Lalu strategi utama Shopee. Strategi utamanya adalah mobile first, karena mayoritas orang belanja lewat handphone. Selain itu, Shopee rutin bikin campaign besar dan pakai influencer atau brand ambassador. Menurut saya, strategi mereka agresif tapi cukup konsisten. Lalu bagian taktik. Di level taktik, Shopee pakai flash sale, push notification, iklan digital, dan influencer marketing. Mereka menciptakan rasa takut ketinggalan, kalau tidak beli sekarang nanti kehabisan. Dan notifikasi Shopee itu kadang muncul terus sampai kita penasaran buka aplikasinya. Lalu ada implementasi dan eksekusi. Shopee punya tim digital marketing yang jelas dan terstruktur. Campaign dijadwalkan rutin dan performanya dipantau. Ini menunjukkan bahwa mereka serius dalam perencanaan. Lalu bagian kontrol dan optimalisasi. Shopee memantau transaksi, conversion rate, dan retensi pelanggan. Menurut saya bagian ini penting karena kalau tidak dievaluasi, strategi tidak akan berkembang. Lalu masuk bagian kekuatan, resiko, dan tantangan. Kekuatan Shopee ada di awareness dan konsistensi promo, tapi ada juga resiko. Terlalu bergantung pada diskon, margin bisa tipis, dan kalau diskon dikurangi, sebagian pelanggan mungkin pindah ke kompetitor. Rekomendasi yaitu menurut saya Shopee perlu mulai fokus ke loyalitas jangka panjang, bukan hanya promo besar, tapi pengalaman pengguna dan hubungan emosional. Karena dalam jangka panjang, pelanggan yang loyal dan yang lebih penting daripada yang hanya datang saat diskon. Kesimpulan sebagai penutup, strategi digital marketing sangat penting untuk kesuksesan bisnis e-commerce di era digital. Tanpa strategi yang jelas, bisnis akan kesulitan bersaing. Lalu model Shostak membantu perencanaan yang sistematis dan terukur. Kerangka kerja ini memastikan setiap aspek pemasaran terencana dengan baik. Dan ketiga, Shopee telah berhasil mengimplementasikan strategi yang efektif, namun perlu inovasi berkelanjutan untuk mempertahankan keunggulan kompetitif. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.